Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Toyota Yaris Cross yang belum lama diluncurkan oleh Toyota. Ini bukan penerus dari Yaris Hatchback ya. Jadi sekarang Toyota itu menjual 3 model Yaris. Ada Yaris Hatchback, GR Yaris, dan Yaris Cross ini. Yaris Cross itu dia Yaris Hatchback ya, itu harganya dia starting dari 300 juta rupiah. GR Yaris itu sebetulnya stoknya udah habis karena waktu masuk Indonesia dia limited dijualnya hanya 125 unit. Dia harganya kalau nggak salah starting dari 800 juta. Dia Yaris 2 pintu dan transmisinya manual dan merupakan Yaris terkencang pada saat itu. Dan di 2023 ini Toyota meluncurkan ini, Toyota Yaris Cross dengan 2 tipe mesin. Ada yang full bensin dan juga yang mesin hybrid. Di sebelahku ini adalah tipe tertinggi dari Yaris Cross, ini adalah yang hybrid. Dia sudah menggunakan body kit dari GR juga dan dia two-tone. Jadi Yaris Cross ini ada banyak variannya sebetulnya. Kalau yang tipe bensin sendiri deh, tipe bensin tuh tipe terendahnya dia transmisi manual. Dia harga starting dari 351 juta sampai yang tipe tertingginya untuk yang full bensin dia harganya 420 juta. Itu yang GR juga dan sudah ada Toyota Safety Sense. Sedangkan yang hybrid dia harga starting dari 440 juta. Tipe terendahnya hybrid ya. Nah, tipe tertingginya yang hybrid itu dia seperti di sebelahku ini, dia harga 454 juta. Dia sudah menggunakan body kit dari GR Sport. Nah, dalam video ini aku akan membahas secara menyeluruh. Kita akan lihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini dengan harga 449 juta. Mulai dari kecanggihannya kita lihat, kenyamanannya juga. Dan kita akan lihat semua dan seberapa irit mobil ini karena ini adalah sebuah hybrid. Simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Setiap orang ingin menjadi sempurna. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi orang sempurna? Caranya adalah menyempurnakan cara berpikir kita. Nah, bagaimana caranya menyempurnakan cara berpikir kita atau akal kita? Seperti yang pernah aku dengar, orang yang akalnya sempurna adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Mesin hybrid itu sendiri memiliki 2 tipe. Ada PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau HEV Hybrid Electric Vehicle. Nah, Yaris Cross ini dia mesinnya itu HEV Hybrid Electric Vehicle yang berarti kita tidak perlu cas sendiri secara manual. Jadi dia akan baterainya itu akan mengecas melalui pada saat mesinnya nyala. Kalau misalnya Plug-in Hybrid Electric Vehicle itu berarti kita harus ngecas sendiri. Jadi kita harus colokin lagi. Biasanya ada wall charger itu misalnya kalau misalnya kita beli yang PHEV. Nah, tampilannya memang ini mobil besarnya bukan yang besar-besar banget dibanding Corolla Cross, dia masih sedikit lebih kecil, berarti dia lebih compact. Nah, tipe tertinggi seperti di sebelahku ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Jadi semua Yaris Cross yang hybrid dia sudah dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense. Yang di dalamnya itu ada fitur Adaptive Cruise Control, ada Lane Keeping Assist dan juga Lane Departure Assist serta juga ada Blind Spot Monitoring. Nah, untuk yang tipe bensin sendiri juga yang tipe tertingginya yang tipe S itu sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Nah, bagian depannya ini kita lihat ya. Dia ini sudah menggunakan body kit dari GR. Dari bagian depan sendiri memang body kitnya nggak begitu kelihatan yang GR. Di bagian belakang dia kelihatan. Di bagian bawah tuh ada logo GR. Di interior pun juga ada logo GR. Tapi di bagian depannya dia nggak ada. Dan yang hybrid ini dia dari bagian depannya tidak begitu kelihatan dan tidak begitu menandakan bahwa ini adalah sebuah hybrid. Seperti kalau Corolla Cross itu yang hybrid dia ada aksen-aksen birunya di bagian depan. Ketahuan bahwa itu yang varian hybrid. Di sini dia nggak begitu kelihatan karena dia nggak ada aksen-aksen biru ya, tapi nggak apa-apa. Bagian depannya dia terlihat ganteng ini mobil. Lampunya dia menggunakan LED dengan DRL yang keren juga. Fog lamp pun dia juga sudah LED. Dan karena dia sudah lengkapi dengan Toyota Safety Sense, dia di atas ada kamera untuk fitur Lane Keeping Assist dan juga sudah ada radar untuk fitur Adaptive Cruise Controlnya. Keren sih di bagian depan. Kita langsung lihat ke bagian mesin saja. Kita akan lihat seperti apa mesinnya. Mesinnya, jadi seperti aku bilang, ada 2 Yaris Cross. Ada yang full bensin mesinnya, ada yang hybrid. Yang full bensin mesinnya, dia itu mesinnya sama seperti yang digunakan oleh Toyota Veloz 1500 cc 4 silinder
naturally aspirated, jadi mesin tanpa turbo atau mesin NA ya. Tenaganya dia 104 HP. Nah, yang hybrid ini sebetulnya sama mesinnya, tapi ini mesin Veloz yang sudah dikembangkan mungkin ya. Kodenya sama juga mesinnya, tetapi tenaganya yang beda. Ini mesin 1500 cc 4 silinder, tenaganya dia naturally aspirated juga ya. Tenaganya dia 90 HP dan torsinya 120 Nm. Itu belum digabung oleh motor listrik. Tenaga yang dihasilkan oleh motor listrik sendiri itu dia 79 HP, torsinya dia kalau nggak salah sekitar 140 Nm. Digabung tenaganya itu menjadi 179 HP dan torsinya 260 Nm, yang berarti tenaganya besar, dan apalagi dia ada hybrid, ada tambahan motor listrik, ada tambahan listriknya, berarti dia akselerasi atau respon mesinnya bisa lebih cepat juga. Nanti kita akan coba juga, dan apalagi ini adalah sebuah hybrid, pasti dia lebih irit. Kita langsung lihat ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya yang terlihat adalah velgnya. Velgnya yang diukurannya cukup besar, dia velgnya 18 inci. Velgnya bukan velg eksklusif untuk GR, enggak dia. Velgnya dia velg Toyota biasa. Dia warna satin campur warna abu-abu gelap. Lalu nah di sini nih baru kelihatan kalau ini adalah sebuah hybrid itu dari logonya ini nih. Logonya dia ada logo HEV sama ada lambang warna biru di situ. Spion dia ada blind spot monitoring juga. Dan spionnya kalau dilihat-lihat mirip dengan Toyota Avanza Veloz yang sebelum generasi terbaru yang facelift. Mirip sekali dengan spionnya itu, seperti ini nih. Dia juga ada kamera, di depan ada kamera juga, kanan kiri ada kamera, di spion belakang juga ada kamera untuk kamera 360. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini nih ada tambahan spoiler lagi di bagian sini. Ini bukan yang untuk bagian GR, bukan, tapi ini adalah opsi tambahan lagi kalau misalnya kita pengen spoiler seperti ini. Di sini ada logo S karena ini tipe S, tipe tertinggi, dan ada logo HEV sama ada tulisan Yaris Cross di sini. Nah, di bawah sinilah baru kelihatan ini tipe yang GR. Di bawah sini ada logo GR-nya. Bagasi membuka sebetulnya sudah bisa menggunakan sensor kaki ini dia. Nah, dia bisa menggunakan sensor kaki, bisa juga dari situ. Bagasinya ini besar bagasinya. Dia ada separator lagi di sini. Jadi kalau misalnya kita mau meletakkan barang terus nggak ingin kelihatan dari luar, bisa kita tutup juga ini di sini. Kalau meletakkan barang sih agak kurang karena dia bukan yang kuat banget, nggak, jadi seperti ini. Lalu bagasinya besar, di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi dia. Cukup besar juga, ini bisa dilepas ini. Ininya tempat penyimpanan di sini. Di samping ini juga ada lagi, mungkin bisa dilepas ini. Sama ada lampu LED. Menutupi bisa dari sini juga. Nah, sekarang kita akan lihat dalamnya seperti apa. Kita lihat yang row kedua dulu. Bagian belakangnya ini lega. Bagian belakangnya dia lega. Tinggiku 179 cm. Sisa legroomnya masih banyak dia. Sisa headroomnya dia tidak terlalu banyak, tapi jatuhnya lega dia. Dan ini adalah posisi berkendara, aku sudah aku atur tadi. Kursinya sendiri dia memang posisi sudah fix, tidak bisa reclining lagi. Tapi ini sudah cukup rebah dia, sehingga dia sudah enak. Dan kursinya sendiri dia juga empuk, dia kursinya ada headrest yang bisa kita atur juga untuk naik turun. Tengah ini ada armrest yang besar dan empuk juga, ada cup holder 2 di bagian tengah. Sama di bawah sini ada 2 colokan USB-C, jadi ngecas pasti dia juga sudah cepat. Sama ada untuk AC, tapi AC-nya dia pengaturannya ngikutin di bagian depan. Nah, di atas ada panoramic sunroof juga yang besar. Kita lihat bagian depannya. Bagian depannya, nah ini kita nyalain dulu aja deh. Nah, ini karena dia hybrid, jadi pada saat nyala pertama kali dia masih pakai listrik. Nah, ini dia perlu ngecas baterai, jadi dia nyala mesinnya. Mesinnya sendiri nyala juga dia halus, tapi nanti kita coba juga pada saat jalan seperti apa pada saat nyala mesinnya. Posisi duduknya ini dia enak ya, posisi duduknya enak. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Nah, bisa diatur tilt dan teleskopik sehingga kita bisa mendapatkan posisi yang enak. Kursinya pun juga dia pengaturannya sudah elektrik di bagian
supir aja, di bagian driver aja, di bagian kiri enggak dia. Nah, instrumennya memang dia sama sih sebetulnya seperti di Veloz. Dia kurang lebih sama, cuman perbedaannya di bagian tengahnya ini aja sih. Dia ada untuk hybridnya, ada charge, eco, power. Di sini ini ada masih kelihatan. Instrumennya, head unitnya dia besar, sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, tapi dia tidak seperti di Corolla Cross maupun Fortuner yang kita bisa ngecek saldo e-money atau flash. Dia di sini nggak bisa. Itu bagus kalau misalnya di sini juga ada, tapi di sini dia juga lengkap dia untuk pengaturan Bluetooth ada, semua ada. AC dia sudah digital pengaturannya, single zone. Lalu juga ini semua soft touch di sini. Nah, ini ada aksen-aksen biru juga yang bagus juga di sini yang kelihatan. Ini bawahnya adalah sebuah hybrid. Nah, logo GR-nya ini sekarang di bagian dalam baru mulai kelihatan ya banyaknya. Di setir ada satu, di kursi di kanan sama di kiri ada, sama di karpet bawah juga ada logo GR lagi. Sama di bagian belakang karpetnya juga ada logo GR. Nah, enaknya adalah pada saat kita membeli Yaris Cross Hybrid ini, kita tuh diberi dashcam yang sudah ada di mobil. Jadi kita tidak perlu beli dashcam lagi, dia sudah ada pada saat kita beli mobil. Jadi kita diberi dashcam. Dashcam ini juga penting untuk mobil-mobil sekarang ini. Lalu tengah dia sudah rem parkir sudah elektrik, dilengkapi juga dengan auto hold. Tengah ini ada kompartemen yang tidak begitu dalam, tidak begitu besar kompartemennya. Ada colokan 12 volt juga. Di tengah sini ada cup holder. Ini dalam juga. Kalau misalnya nggak mau terlalu dalam, ini bisa kita buka aja lagi di sini. Udah, ini bisa kita buka supaya tidak terlalu dalam pada saat meletakkan minuman. Mungkin minuman kita juga kecil. Nah, ini sekarang yang sudah banyak di Toyota baru. Ini sekarang ada sensor seatbelt di bagian kursi belakang. Jadi kelihatan mana yang sudah pakai seatbelt atau belum. Sama ada satu colokan USB-C lagi di bagian depan, sama ada USB biasa. Jadi total ada 3 USB-C slot di mobil ini. Sama juga ada wireless charging yang bisa kita nyalakan dan kita matikan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Aku penasaran seperti apa sih rasanya Yaris Cross ini pada saat dipakai di jalan. Oh iya, kita juga bisa berkendara dengan mobil ini dengan full EV mode. Di sini juga ada tombol untuk EV mode, jadi kita akan full berkendara dengan listriknya. Oke, kita langsung saja jalan. Let's go. Jadi sekarang ini aku masih jalan pakai mesin listriknya. Ya, pasti mesin listrik ya, dia halus, enak, tidak ada suaranya. Nah, tapi dia berganti ke mesin bensin ini tergantung dari cara kita gasnya, ngegas mobil ini kayak gimana. Kalau ngegasnya sedikit seperti aku ini, dia masih pakai mesin listriknya. Tapi kalau misalnya ngegas agak dalam sedikit, nah dia langsung berganti ke mesin bensinnya. Dan pergantian dari mesin listrik ke mesin bensinnya pun dia juga halus, sangat halus pergantian ke mesin listriknya. Peredaman dari mesinnya pun dia juga baik. Nah, ini kan adalah sebuah mobil hybrid, sudah pasti dia irit. Jadi untuk aku nggak sempet tes untuk keiritannya karena waktu terbatas juga untuk aku tes mobil ini. Jadi aku lihat beberapa media lain tes untuk keiritannya. Untuk dalam kota itu mobil ini bisa mendapatkan 29 km per liter karena dalam kota kita lebih banyak menggunakan mesin listrik dibanding mesin bensinnya. Nah, untuk rute tol itu dia bisa mendapatkan mencapai 18 sampai dengan 20 km per liter karena di tol kan kita lebih banyak menggunakan mesin bensinnya, dan itu irit banget. Nah, ini aku sendiri dari tadi belum lama aku nyetir mobil ini sudah dapat 20,5 km per liter. Memang dari tadi aku lebih banyak pakai mesin listrik dibanding mesin bensinnya. Untuk kenyamanannya sendiri, ini mobil nyaman. Dia halus, enak juga. Apalagi untuk dalam kota dia sangat enak sekali, dan karakter dari mesinnya pun dia juga halus. Setirnya sendiri juga dia
nggak begitu berat, jadi enak dia. Berat-berat banget nggak, apalagi pada saat berhenti dia ringan, enak ini. Untuk handlingnya pun juga ini di tikungan-tikungan dia pun tetap enak handlingnya. Ya mungkin ada limbungnya sedikit, sangat sedikit, tapi karena dia sudah menggunakan platform terbaru dari Toyota ya, yaitu TNGA atau Toyota New Global Architecture, ini jadi body roll itu bisa dibuat lebih minim lagi dia, sehingga handling pun itu juga tetap bisa lebih baik. Lalu seperti mobil listrik lainnya ya, mobil listrik itu banyak ada yang pakai mode B-nya. Kalau seperti aku nyoba BMW iX waktu itu, dia juga ada mode B-nya. Ini untuk membantu pengereman. Ini sebetulnya kalau misalnya pakai D pun dia juga dilepas sudah ngerem, tapi remnya itu tidak sekuat kalau misalnya pakai mode B. Ini pakai mode B dilepas dia langsung ngerem, tapi ngeremnya bukan yang ini banget, enggak keras banget, enggak, dia remnya sedikit tapi nggak nyampe berhenti dia remnya. Jadi seperti yang aku bilang, mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Jadi di dalamnya itu ada beberapa fitur canggih juga, seperti adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya, dan itu bisa kita set dari setir bagian kanan sini. Lalu juga ada lane keeping assist, menjaga supaya kita tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Lalu juga ada front collision warning. Jadi kalau misalnya ada mobil, kita mungkin nggak ada mobil di depan melakukan rem mendadak, mobil ini akan memberi kita warningnya langsung. Sama ada blind spot monitoring, dan blind spot monitoringnya ini bukan hanya menyala saja lampunya, tapi kalau misalnya ada mobil di bagian kiri, kalau kita menyalakan lampu indikator, dia akan langsung memberi kita suara, memberitahu kita bahwa ada mobil di bagian kiri maupun kanan, atau enggak motor. Lalu mobil ini pun juga dilengkapi dengan fitur auto hold. Ini fitur yang enak sekali, dan rata-rata mobil yang parking brake sudah elektrik itu rata-rata sudah dilengkapi dengan auto hold ini, dan ini fitur yang enak sekali. Jadi kalau misalnya kita berhenti gitu, mungkin terkena macet, biasanya kan kita harus masukin ke netral, tarik rem tangan lagi, mau jalan harus gede terus turunin rem tangan lagi. Kalau di ini enggak, kita bisa langsung nyalain auto hold ini, dan pada saat berhenti ini auto holdnya kita lepas rem saja, mobil akan langsung nahan. Jadi nanti kalau pada saat berhenti ada tulisan hold muncul, baru kita lepas remnya, jangan begitu berhenti langsung dilepas remnya, malah mobil akan jalan lagi. Itu fitur yang sangat enak sekali. 0 sampai 100 km per jamnya itu bisa sekitar 10 sampai 11 detik. Bisa dibilang cepat juga. Nah, mungkin begitu reviewku mengenai Yaris Cross Hybrid ini. Aku juga ingin berterima kasih kepada Toyota Astra BSD yang sudah memberi unit tesnya untuk aku review secara lengkap. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.